Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta didik baru SMK Islam Kerembung tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, saya Pak Rizky Nailul Hidayat akan menyampaikan materi MPLS PDB tentang COVID-19 dan New Normal. Mari bersama-sama kita perhatikan slide berikut ini. Pada slide pertama, kita akan tahu apa itu COVID-19. COVID-19 kepanjangan dari Coronavirus Disease 19. Menurut WHO, COVID-19 yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana cara COVID-19 menyebar? COVID-19 ini menyebar dari orang ke orang melalui percikan dari hidung dan mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Nah, di sini akan saya tampilkan sebuah video bagaimana cara penyebarannya. Bagaimana sih cara penularan virus corona atau COVID-19? Pada suatu ketika ada 4 kelompok orang. Sebut saja kelompok A, B, C, dan D. A adalah orang-orang yang kena virus pertama kali. Mereka bisa saja sakit ataupun tidak. Tapi mereka membawa virus di tubuh mereka. A jalan-jalan ke tempat C, berpapasan dengan B di jalan. A dan B tidak saling kenal. Kemudian A bertemu dengan C. C ini bisa satu atau banyak orang, tapi melacaknya masih gampang. Kenapa? Karena saat C sakit, kita bisa langsung cek dia habis ketemu siapa. Dan kita bisa menemukan si A juga loh. Si C bisa langsung dikarantina dan diobservasi. Si A pun juga. Masalahnya, kita nggak bisa nemuin si B. Berapa banyak orang yang papasan dengan A, dan bahkan B juga nggak tahu kalau dia ketularan dari A. Waktu D jalan-jalan, dia mungkin ketemu dengan B. Sekarang D jadi B baru atau B2, yaitu orang-orang yang nggak tahu bahwa dia sempat papasan sama penderita corona. Si D ini mungkin saja kita loh. Iya, kita. Kita bisa jadi adalah orang-orang yang sudah terkena virus corona atau COVID-19. Normalnya masa inkubasi corona itu 2 minggu. Setelah 2 minggu, biasanya baru kita mulai sakit dan menunjukkan gejala-gejala dari virus corona. Karena itu, kita harus menjaga jarak atau di rumah aja dulu, biar kita nggak jadi perantara. Lebih baik kita jadi orang yang berjaga-jaga dan tidak memberikan virus ini ke orang lain, terutama kepada mereka yang rentan. Nah, mari kita stop penyebaran, jaga jarak, usahakan di rumah aja, jaga diri untuk jaga semuanya. Bagaimana dengan video tersebut? Sudah jelas kan? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini akan dijelaskan apa saja gejala umum COVID-19. Yang pertama, demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, sakit tenggorokan. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2-14 hari setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Pada beberapa penderita, COVID-19 tidak menimbulkan gejala sama sekali. Meski demikian, penderita tersebut tetap bisa menularkan COVID-19 pada orang lain. Nah, di sini kita harus selalu waspada karena ada penderita yang tidak
menimbulkan gejala sama sekali. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui cara penyebarannya, maka kita harus tahu bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, yaitu sering mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan menggunakan sabun atau cairan antiseptik. Yang kedua, menggunakan masker ketika keluar rumah. Yang ketiga, tidak berjabat tangan. Yang keempat, menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Yang kelima, menghindari tempat yang ramai. Yang keenam, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang ketujuh, menjalankan etika batuk dan bersin. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video. Mari kita saksikan. Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini Ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, Ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja, lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Itu tadi salah satu cara mencegah penyebaran COVID-19, yaitu cara mencuci tangan 20 detik. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide kali ini akan dijelaskan apa sih new normal itu. New normal yaitu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tetapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Prinsipnya, normal tersebut yaitu menyesuaikan dengan pola hidup untuk menata kehidupan dan perilaku baru di saat pandemi ini. Untuk lebih mudahnya, kita dapat mengartikan new normal ini yaitu sebuah adaptasi baru terhadap kehidupan yang baru. Nah, di era new normal ini akan saya bagikan tips-tips untuk menghadapi new normal ini. Mari kita saksikan. Tips menghadapi new normal. Yang pertama yaitu berdamai dengan kondisi saat ini. Maksudnya apa? Berdamai dengan kondisi saat ini yaitu beradaptasi dengan kondisi yang setelah COVID-19 ini menjadi sebuah pandemi. Maka kita harus merubah pola-pola hidup yang lama menjadi pola-pola hidup yang baru. Contohnya, berdamai dengan kondisi saat ini yaitu mengurangi ketakutan agar dapat bangkit dan mulai beradaptasi dengan hal-hal baru. Apa hal-hal baru itu? Yang pertama, sebelum ada COVID-19, kita jarang sekali mencuci tangan.
Tapi setelah adanya COVID-19, hal baru yang kita lakukan yaitu salah satunya mencuci tangan. Tips yang kedua, mengikuti aturan pemerintah, yaitu contohnya memakai masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan banyak kolega atau banyak teman. Nah, di sini kita sebagai makhluk sosial perlu menjalin komunikasi dengan teman, baik secara tatap muka maupun secara daring atau online. Apa gunanya menjalin komunikasi? Yang pertama, untuk mendapatkan berita, yang kedua mendapatkan ilmu, dan ketiga mendapatkan informasi terbaru. Selain itu, kita tetap bisa menjalin silaturahmi antara teman, sebaya, atau kolega kita. Yang keempat, menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Bagaimana caranya? Yang pertama, berolahraga. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Jadi, yang sebelumnya jarang berolahraga, maka kita harus menambah waktu kita untuk berolahraga supaya imunitas tubuh kita meningkat. Dan jangan lupa untuk menyeimbangkan gizi kita supaya kesehatan kita terjaga juga. Dan yang kelima, menghindari aktivitas di luar rumah yang tidak perlu. Kenapa? Karena corona atau COVID-19 ini merupakan virus yang tidak terlihat. Jadi kita tidak bisa seperti sebelum ada COVID, yaitu pergi seenaknya sendiri walaupun tidak ada perlu di luar rumah dan sebagainya. Nah, contoh yang bisa kita lakukan di rumah yaitu berolahraga di rumah. Terus yang kedua, membeli kebutuhan melalui aplikasi online. Nah, di sini kita sudah pasti tahu banyak aplikasi online yang menyediakan barang-barang yang kita butuhkan. Jadi, sebaiknya kita menghindari dulu aktivitas di luar rumah yang tidak perlu. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video. Ini merupakan sebuah tips juga untuk menghadapi era new normal ini. Mari kita saksikan. Nah, itu tadi salah satu tips dari saya untuk menghadapi era new normal, yaitu dengan membawa peralatan sendiri ketika keluar dari rumah. Nah, pada slide selanjutnya yaitu bagaimana pelaksanaan new normal di sekolah. Berhubung kita merupakan warga sekolah, yaitu warga sekolah SMK Islam Kerembung, maka kita harus melaksanakan protokol kesehatan di era new normal tersebut. Yang pertama, menerapkan protokol kesehatan bagi semua warga sekolah. Apa saja protokol kesehatan itu? Yaitu yang sudah saya jelaskan di slide
tadi ya. Yang kedua, menggunakan masker di area sekolah. Yang ketiga, melakukan pengukuran suhu tubuh untuk guru dan siswa sebelum kegiatan belajar dimulai. Keempat, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang kelima, menerapkan jarak aman minimal 1 meter. Dan yang keenam, dianjurkan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah, tidak menggunakan alat makan dan minum bergantian, tidak berbagi makanan dan minuman. Nah, di poin yang keenam ini bukan berarti kita tidak boleh berbagi, namun untuk mencegah menyebarnya COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini bukan barang atau penyakit yang terlihat. Jadi kita sangat rentan sekali terkena COVID-19 ini, tidak memandang usia. Di usia berapapun bisa terjangkit COVID-19. Sekian penjelasan dari saya tentang COVID-19 dan new normal. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa berolahraga, cukupi nutrisi, dan tetap bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.